Sistem bioflok yang diterapkan pada budidaya perikanan saat ini makin dikembangkan masyarakat karena sistem ini tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa dilaksanakan pada perkarangan atau lahan sempit. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat mulai membudidayakan ikan di dalam media bioflok. Hampir 50% masyarakat Desa Talang Pete, Kelurahan Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, membudidayakan ikan sistem konvensional dan bioflok. Tepatnya di Lorong Saudara, masyarakat secara berkelompok membudidayakan ikan lele dengan teknologi modern sistem bioflok. Budidaya dengan teknologi sistem bioflok saat ini mulai dikembangkan sebagian masyarakat di Kota Palembang karena budidaya dengan sistem ini sendiri sangat efisien dan mudah dari budidaya ikan biasa. Untuk itu, bagaimana budidaya ikan lele dengan sistem bioflok kali ini? Mari ikuti Zona Tani. Salah satu kelompok Pokdakan Rimbo Malang Farm mendapatkan fasilitas sarana prasarana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membudidayakan ikan lele dengan sistem bioflok. Budidaya ikan dengan menggunakan sistem bioflok ini merupakan sebuah sistem pemeliharaan ikan lele dengan metode menumbuhkan mikroorganisme yang berfungsi sebagai pengelola limbah budidaya lele itu sendiri. Limbah pada budidaya lele diolah menjadi gumpalan-gumpalan yang berbentuk kecil atau bisa disebut dengan vlok. Untuk sistem bioflok ini yang saya ketahui juga bahwasannya yang pertama memang pentingnya pengetahuan dulu. Karena tadi yang saya sebutkan juga bahwasannya ini adalah menumbuhkan bakteri. Bakteri yang menguntungkan untuk ikannya. Jadi kita harus benar-benar bakteri ini harus tercipta, terbentuk, dan juga dengan kapasitas atau dosis yang tepat. Jadi kalau bakterinya juga kebanyakan itu juga beresiko untuk media pemeliharaan kita, atau bakterinya juga lebih sedikit itu beresiko. Jadi saya sarankan untuk pembudidaya itu yang pemula mungkin bisa belajar dulu perlahan-lahan, baru nanti bisa kita pakai pada tebar yang lebih tinggi itu. Jadi perlahan-lahan untuk pembelajaran. Kalau untuk langsung diterapkan dengan semua pada tebar yang tinggi itu agak beresiko. Jadi tapi untuk secara keuntungan bioflok ini luar biasa. Di lahan yang sempit kita bisa menghasilkan produksi yang tinggi. Jadi dalam 1 meter kubiknya itu bisa 1000, dan kalau kami di sini ada 4 meter, diameter 4 maksud kami, itu bisa tanam maksimal 4000 di satu media itu. Jadi untuk lahan perkotaan mungkin solusi yang terbaik untuk pemeliharaan ikan atau budidaya ikan. Bapak-bapak, hari ini kita buat vlog ya Pak ya, untuk media tanam kita sistem bioflok untuk pelihara ikan lele. Jadi Pak, untuk vlog ini yang pertama itu ada kapur dolomit, ada garam bahan-bahannya, ada juga M4, ada juga molase apa ampas tebu ya Pak. Jadi yang pertama kita siapkan dulu airnya untuk dilarut ke. Itu perlu ini Pak, coba ditimbang, ditakar untuk 250 cc. Terus masukin. Pak Roni, fungsi dolomit ini untuk apa Pak Roni? Untuk asam nantinya. Asam, untuk ya. Kemudian garam. Kalau garam nih Pak, untuk fungsinya? Air juga Pak, lebih kepada fungsi air ini coba kita campurkan ya Pak Yudi. Lanjut dengan molase.
atau ampas tebu campur. Kemudian ini bakterinya Pak, atau probiotik 4 tutup atau 4 loki ya Pak ya. Ya, dicampur. Nah, ini udah jadi, kita aduk. Tunggu sampai 15 menit ini. Nanti baru bisa kita masukkan ke media tanam kita, wadah kita untuk 1 meter kubik untuk yang takaran tadi. Yang kita ini tadi Nah, ya. jadi kalau Bapak punya media berapa meter itu tinggal Budidaya ikan lele memakai sistem bioflok di Kalim dapat menghasilkan panen lebih banyak daripada sistem konvensional. Selain itu, kelebihannya juga bisa menghemat biaya pakan karena makanan alami yang berlimpah, limbah di kolam berkurang, kualitas air kolam terjaga, serta lebih ramah lingkungan. Masalah M4, yang M4 itu fungsinya untuk apa Pak? Ini coba Pak Sani. Ini adalah probiotik atau bakteri Bacillus yang nanti bisa dimakan oleh ikan. Nah, makanan si bakteri ini ampas tebu. Nah, ini makanan bakteri. Jadi kita membuat bakteri di media pemeliharaan kita, ya. Tapi bakteri yang menguntungkan Pak. Seperti Bapak Sistem budidaya dengan bioflok ini dapat dilakukan tanpa cahaya matahari dan hemat lahan. Pembudidaya lele dengan sistem bioflok umumnya menggunakan kolam bulat dari terpal yang hemat tempat dan cukup praktis. Untuk hasil panennya pun persentasenya lebih tinggi daripada budidaya menggunakan konvensional. Kita masukin ke media pemeliharaan. Setelah kami banding-banding antara yang biasa dengan yang ini, otomatis keuntungannya pertama dengan sistem bioflok ini yang seharusnya tempatnya harus kita besar, kita bisa tempat kecil. Itu keuntungannya. Nah, kedua dalam arti kata kecepatan panen itu juga dia stabil. Nah, panennya dalam arti kata keuntungan ini perbedaan antara biasa dengan bioflok kan. Nah, keuntungannya bisa dalam arti kata 3 bulan, itulah maksimal itu 3 bulan kita sudah panen. Itu. Kalau yang manual kadang-kadang 3 bulan setengah, 4 bulan. Karena dia kan tidak beraturan kalau yang manual kan. Kalau ini kan alhamdulillah karena kita pemula tetapi kita kan punya penyuluh. Nah, jadi penyuluh yang ngasih tahu ngasih tahu sistem-sistemnya. Nah, keuntungan lain dalam arti kata, misal kita masalah tebar. Kalau seandainya kita 10.000 tebar, kalau antara di bioflok dengan di tempat kita biasa, 10.000 tuh kita bisa menghasilkan 70% atau sampai ke 80%. Tetapi kalau di sistem kami yang biasa, yang lama, dalam arti kata, paling tinggi kami itu 60%. Hasil dari misal kita 10.000 ya 60%. Karena apa? Karena kalau dilihat tuh kan kita banyak satu binatang-binatang. Cuma kalau ini kan terawat. Nah itu jadi dari keuntungan panen juga sudah kami perbandingkan lebih banyak kapasitasnya. Bisa mencapai kami 70% sampai 80%.
15 menit kita tunggu. Nanti ini kita sebar, Pak. Ini sekarang kan media kita 4 meter dan nanti disebar untuk diputar ya, Pak ya. Merata. Dibuat merata. Silakan, Pak Sani. Dibuat merata. Sampai ke sana, Pak. Biasanya makanan itu kayak Pak ya. Makanan kan biasa banyak terbuang di sudut-sudut. Nah, kenapa bentuk bundar biar makanan tidak ada yang terbuang dan tersisa seperti itu. Nah, inilah Pak yang disebut vlognya. Vlog itu atau bakteri, Pak. Bakteri yang menguntungkan. Ini ada endapan, kemudian warnanya kecoklatan. Jadinya warnanya kecoklatan, terus ada seperti bakteri yang sedang berterbangan, Pak. Nah, ini ada di bagian sini nih. Nah, ini kalau sudah siap seperti ini, baru bisa kita nanti sebarkan. Untuk selanjutnya, kolam yang telah diberi semua bahan vlog ini dilakukan pengecekan setiap hari untuk melihat warna air, pH, dan oksigen terlarut. Sistem aerasi bisa mulai dioperasikan saat bahan dimasukkan agar mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Ada yang berterbangan, Pak? Iya, itu Pak. Kalau memang dia jenisnya sama dengan ukat-ukat itu. Nanti si bakteri ini dimakan oleh ikan, Pak. Kita menciptakan bakteri prinsipnya. Berarti kalau seandainya kita rajin ini, Pak, bikin ini, waktu tapi dia masih kecil, berarti kita tidak butuh pakan ini. Iya. Setelah bioflok telah siap, barulah benih ikan yang akan dibudidayakan dimasukkan ke dalam kolam dan dipastikan benih yang dipilih berkualitas. Penebarannya sekitar 250 ekor dengan proses aklimatisasi dengan mengapungkan kantung benih sekitar 10 menit sampai suhu air di kantung sama dengan suhu air di dalam kolam. Pak Nuri, kita tebar ikan ya. Nah, ini ikannya, ikan lelenya ukuran 79. Dapatkan dari indukan yang memang berkualitas. Jadi harus sama dulu. Nanti kalau sudah sama, kita jangan langsung disebar. Tapi kita lihat proses ikannya keluar dengan sendirinya, gitu. Perlahan-lahan proses aklimatasi namanya penyesuaian suhu plastiknya, didiamkan dulu 10-15 menit. Nanti antara suhu luar dengan suhu penggantian air dengan sistem bioflok ini dilakukan 1 bulan sekali, minimal 50% dan harus menyisakan air lama yang sudah mengandung bakteri. Lebih kuat kalau udah mulai besar. Kalau prinsipnya seperti itu, Pak, memang. Misalnya masukkan airnya. Nggak kayak gini, Bu ya. Jadi maksudnya biar tidak nyambung dari mesin dulu, Pak. Tidak usah. Usah dari sini, Pak ya. Ini boleh diangkat apa namanya Untuk udara yang digunakan pada kolam ikan berasal dari aerator dengan menggunakan listrik selama 24 jam. Nah, nanti bisa besar, bisa kecil. Kita lihat juga dari ikannya ya, reaksi ikannya. Kalau sistem bioflok ini untuk listrikan ini 24 jam. Listrik untuk air di sini kalau untuk yang pemula ini ikan ini 1 bulan sekali untuk penggantian airnya. Untuk penggantian airnya minimal 50%. Jadi air yang lama itu masih tersisa karena ada zat-zat bakteri yang masih tersisa itu tidak dibuang habis. Nah, untuk pengaturan udaranya ada radiator. Aerator itu 24 jam juga untuk membantu oksigen untuk ikan. Kalau di sini kami kan ada genset. Nah, genset itu kami siapkan kalau seandainya listrik mati. Nah, kalaupun ada kerusakan, kami siap genset untuk listrikan area di aeratornya. Yang penting air sama pakan yang kita kontrol. Jangan pakan juga jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Karena ada porsi-porsinya. Makannya juga 2 kali, sehari itu 2 kali. Selain pengaturan air, juga pemberian pakan perlu diperhatikan. Untuk tebar 1 hari sebanyak 2 kali pagi dan malam hari, dengan jumlah 1000 ekor dalam 1 media bioflok. Pemberian pakan dalam 4 hari menghabiskan 1 karung pelet ikan.
Dalam tahap awal pemberian pakan, pelet tidak terlalu memberatkan pembudidaya karena vlog yang tumbuh di dinding media bioflok menjadi sumber pakan alami bagi ikan yang dibudidayakan. Kalau untuk pemula tadi umur begitu tebar itu biasanya satu hari itu 2 kali, jam 8 pagi sama jam 8 malam. Setelah 1 minggu boleh kita 3 kali. Ada takarannya itu, PCR-nya. Kalau untuk istilahnya ikan 1.000 itu menghabiskan 3 karung pelet. 1 karung tuh isinya 30 kilo. Lebih efisien, lebih ngirit daripada istilahnya yang dari kolam lain gitu. Soalnya kita menciptakan bioflok tadi untuk makan tambahan. Sudah dari pemerintah, alhamdulillah dari istilahnya perikanan tadi kami dikasih bioflok, dikasih pakan, dikasih fasilitas sama itu ya. Termasuk terima kasih, alhamdulillah. Keberhasilan sistem bioflok juga tergantung pada intensitas pembudidaya dalam pengecekan terutama terhadap penyakit atau ikan yang mati di media bioflok. Ikan yang mati akan menyebarkan penyakit pada ikan lainnya. Antisipasi yang dilakukan untuk menghindari penyakit pada ikan harus mengecek kondisi air di dalam media bioflok. Jika berwarna kecoklatan dan tidak berbau, menunjukkan bakteri pembentukan flok telah berhasil berkembang dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan hasil budidaya ikan lele dengan sistem bioflok ini dengan cara memperhatikan standar operasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena teknologi dengan sistem bioflok ini harus diperhatikan agar dapat menciptakan bakteri yang baik pada ikan. Pembudidaya juga didampingi penyuluh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel, sehingga sistem bioflok yang dilakukan pembudidaya 90% berhasil. Untuk peningkatan hasilnya perlu kita perhatikan juga dengan standar-standar SOP yang ada ya. Seperti mulai dari ketinggian air, kemudian pada tebar, terus oksigen, jumlah pakan yang diberikan, itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kita memiliki di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita memiliki SOP, standar operasionalnya seperti itu untuk pemeliharaan bioflok ini sendiri. Jadi memang merupakan teknologi yang harus kita perhatikan dari awal sampai dengan akhir sistem bioflok ini. Sebelum melakukan budidaya ikan lele dengan sistem bioflok, para pembudidaya harus memiliki pengetahuan dan belajar secara bertahap dengan sistem tebar ikan yang sedikit terlebih dahulu, baru kemudian tebar padat ikan yang sesuai dengan standar.
Permintaan ikan lele saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat. Pokdakan Rimbo Malang Farm memasarkannya melalui media sosial dan dari mulut ke mulut kepada pedagang ikan di pasar. Untuk harga ikan lele ini berkisar seharga Rp20.000 per kilonya. Budidaya ikan lele dengan sistem bioflok ini memberikan banyak keuntungan bagi warga karena dapat memanfaatkan perkarangan rumah, kualitas ikan yang baik, dan untung yang didapat juga lebih banyak daripada pembudidaya secara konvensional. Pembudidaya ikan menggunakan sistem bioflok ini ternyata tidak hanya meningkatkan produktivitas pada ikan, tetapi dapat meningkatkan perekonomian warga. Diharapkan budidaya ini dapat memberikan contoh dan menginspirasi masyarakat dan pembudidaya yang ingin membudidayakan ikan lele. Budidaya ikan dengan sistem bioflok tentunya menghasilkan kualitas ikan yang baik, dan juga budidaya ini diharapkan dapat menginspirasi bagi pembudidaya ikan yang ingin membudidayakan ikan, terkhususnya ikan lele. Demikianlah Zona Tani kali ini. Saya Regita Ditarifani dan juga kru yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.